Sebagai manusia yang tinggal di berbagai negara dan wilayah, tidak mungkin kita berbicara dalam satu bahasa yang sama. Banyak sekali hal yang mempengaruhi perbedaan bahasa, dialek, cara berbicara, dan lain sebagainya. Dengan itu, lahirlah penjuru bahasaan dengan sejarah yang panjang yang telah ada sejak lama. Banyak yang mengatakan bahwa penjuru bahasaan lahir setelah Perang Dunia Pertama. Tetapi, dalam praktiknya, penjuru bahasaan telah ada jauh sebelum Perang Dunia Pertama, dan pertumbuhannya terus meningkat hingga era modern ini. Bahkan, bukti pertama keberadaannya sudah ada sejak zaman kuno. Pada zaman kuno, orang-orang yang menguasai beberapa bahasa atau polyglot, terkadang mereka dipaksa untuk menjadi penjuru bahasa bagi para penguasa setelah wilayah mereka direbut. Penjuru bahasa banyak dipekerjakan di Mesir kuno dalam berbagai sektor, termasuk administrasi publik, perdagangan, dan militer. Namun, ada juga bukti-bukti keberadaan penjuru bahasa di wilayah Mediterania, seperti di Yunani kuno atau di Kekaisaran Romawi. Penjuru bahasa profesional tumbuh selama abad pertengahan, terutama di biara-biara yang menyatukan para biarawan dari berbagai latar belakang. Para penjuru bahasa ini mendampingi para pengkhotbah agar bisa berkomunikasi tanpa adanya kendala bahasa. Selain itu, mereka juga sangat berjasa dalam perjalanan komersial, kemajuan militer, dan misi diplomatik. Pada zaman penjelajahan, Christopher Columbus mempekerjakan seorang penjuru bahasa dalam perjalanannya ke Hindia Barat. Namun, sayangnya penjuru bahasa tersebut tidak dapat membuat pribumi mengerti bahasa Spanyol, sehingga para penjajah memutuskan untuk mengajari mereka bahasa Spanyol, dan penjuru bahasa tersebut menjadi perantaranya. Pada saat disusunnya Perjanjian Rastatt di tahun 1714, bahasa Prancis telah dijadikan sebagai bahasa diplomatik. Karena bahasa Prancis dianggap sebagai bahasa yang akurat, maka bahasa Prancis diwajibkan dalam mata pelajaran di setiap negara-negara di Eropa. Akibatnya, penjuru bahasa menjadi kurang digunakan. Pada tahun 1919, di mana konferensi perdamaian Paris diadakan, bahasa Prancis mulai turun dari tahtanya. Demi memenuhi keinginan Presiden Amerika Serikat ke-28 Woodrow Wilson dan Perdana Menteri Britania Raya David L. George, Traktat Versailles ditulis dalam bahasa Prancis dan Inggris. Kedua bahasa tersebut akhirnya menjadi bahasa diplomatik di berbagai organisasi internasional setelah berakhirnya Perang Dunia I. Pada tahun 1933, penjuru bahasa simultan mulai diakui setelah Andrei Kaminker melakukan penjuru bahasaan secara langsung dalam pidatonya Adolf Hitler yang baru saja berkuasa dari bahasa Jerman ke bahasa Prancis di radio yang disiarkan di Prancis. Pada tahun 1945, penjuru bahasaan modern mulai dilakukan pada persidangan Nuremberg, ketika 21 pejabat Nazi diadili atas tuduhan telah melakukan kejahatan perang. Karena para hakim berbicara dengan 3 bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Rusia, penjuru bahasaan konsekutif dianggap kurang efektif karena akan memakan waktu lama dalam menjuru bahasakan seluruh kesaksian dan bukti yang ada dalam bahasa Jerman. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan contoh relevan atas kontribusi jasa penjuru bahasa yang berkualitas kepada dunia. Perserikatan multinasional ini pertama kali dibentuk pada tahun 1945 dengan tujuan mencegah pecahnya Perang Dunia serta mendorong kerjasama antar bangsa-bangsa. Para penerjemah lisan atau tulisan adalah tulang punggung bagi perserikatan bangsa-bangsa tersebut. Penjuru bahasaan di masa kini dapat dilihat melalui pemahaman dari perwakilan negara yang telah mengalami menjadi juru bahasa maupun perwakilan negara yang melihat secara langsung proses penjuru bahasaan tersebut, dan berikut adalah kesaksian mereka. Meksiko, para juru bahasa bukan hanya sangat diperlukan dalam percakapan untuk negosiasi, namun mereka juga adalah aliansi dari delegasi yang ingin menyampaikan gagasan mereka. Mesir, seorang juru bahasa harus mempunyai keyakinan dalam menjuru bahasakan dan menyukai kegiatan penjuru bahasaan ini. Selain sebagai jembatan untuk bahasa yang berbeda-beda, terdapat juga fenomena yang terjadi di antara para juru bahasa tersebut. Riset menemukan 4 fenomena umum yang terjadi, yakni burnout, gangguan pendengaran, netralitas seorang juru bahasa, dan menjaga informasi rahasia. Berikut hasil wawancara dengan seorang juru bahasa yang sudah sangat senior, yaitu Ibu Inanti Pitakasidiran. Pasti. Ya, apalagi kalau kita harus bekerja berjam-jam selama berhari-hari.
kita akan kelelahan. Karena kita harus fokus dan konsentrasi penuh. Dan konsentrasi itu membutuhkan energi. Itulah kenapa dalam penjuru bahasaan simultan kita harus berdua, harus berganti-gantian setiap 15-30 menit. Itu untuk mengurangi fenomena burnout ini. Tidak semua, tapi benar. Ada beberapa juru bahasa yang setelah melakukan penjuru bahasaan sekian lama itu mengalami apa yang disebut tinnitus, suara yang berdenging atau berdengung. Nah, itu biasanya terjadi kalau kita memaksakan telinga kita untuk mendengar suara yang kencang. Artinya volume suara kita taruh di pol. Ada orang yang merasa saya tidak bisa konsentrasi kalau saya tidak mendengar suaranya dengan keras. Justru itu merusak gendang telinga. Jadi kita harus ingat, telinga kita dan suara kita adalah modal utama kita untuk bekerja. Jadi benar ada beberapa. Harus netral. Salah satu kode etik juru bahasa itu mengatakan ada faktor imparsialitas atau netralitas. Kita tidak boleh berpihak pada siapapun, baik di pengadilan atau dimanapun. Cara yang pertama kalau memang sulit, yaitu kita jangan menerima pekerjaan itu. Kalau dia pekerjaannya adalah seperti di G20, di G7, netralitas itu dijaga dengan kita juru bahasa tidak bergabung dengan delegasi. Jadi kita juru bahasa itu ditaruh di ruangan khusus sendiri pada saat istirahat, makan siang pun di ruangan tersendiri, tidak bergabung ke sana. Ya, dan yang ketiga adalah caranya menahan diri untuk tidak terbawa emosi dan suasana. Jadi meskipun dalam hati mungkin bergejolak, sialan ini kan negara saya gitu ya, kok dijelek-jelekin. Tapi saya tidak boleh bersikap berat sebelah. Ya, harus tetap bisa di tengah. Seperti itu. Tidak pasang apapun di medsos. Itu nomor 1. Juru bahasa dalam hal kerahasiaan itu adalah pegangan utama. Ya, kepercayaan seorang klien terhadap juru bahasa adalah kemampuannya menjaga rahasia. Jadi juru bahasa itu seperti pengacara dan klien atau dokter dan pasien. Kita tidak boleh membocorkan apapun. Ada juga yang mewajibkan juru bahasa untuk menandatangani NDA, bahwa tidak akan membocorkan rahasia. Kalau saya sendiri ya saya tidak cerita kepada siapa-siapa, saya tidak pasang di medsos. G20, acara-acara besar, itu biasanya itu materi yang diberikan kepada kita di akhir acara itu harus dihancurkan. Jadi di belakang booth itu ada shredder, mesin. Jadi dimasukkan ke situ, kita tidak boleh bawa pulang. Kadang dalam acara-acara besar itu akan ada media massa yang mendekati kita. Ya, mendekati kita dan bertanya, tadi apa sih pembahasannya? Salah satu cara untuk membela diri gitu ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan, ya menjaga diri kita. Kata-kata emas saya adalah, aduh lupa tuh apa ya tadi yang diomongin. Paling berkesan buat saya itu adalah pembukaan Hong Kong Disneyland. Biar bagaimana saya besar dengan Mickey Mouse, dengan Minnie Mouse, dengan Pluto, dengan segala macam ya. Dan tiba-tiba kita diminta untuk menjuru bahasakan Mickey Mouse. Yang biasanya kita menjuru bahasakan pejabat-pejabat, tiba-tiba ya Mickey Mouse gitu kan. Jadi itu berkesan banget. Dan kayaknya seneng banget gitu ya lihat, duh ada Mickey Mouse dan saya menjuru bahasakan untuk Mickey Mouse gitu. Kayak itu paling seneng. Yang kedua itu, yang paling berkesan buat saya adalah pembukaan The Venetian di Macau. Tahu nggak The Venetian apa? Tempat judi terbesar di Macau. Ya, dan itu kenapa tertarik? Saya nggak ikut judinya ya, tapi saya melihat, wow, ini orang datang dari seluruh dunia hanya untuk main judi, gitu ya, berjudi di situ. Kesimpulannya, penjuru bahasaan ternyata bukanlah hal yang baru. Praktik kegiatan pengalihan bahasa secara lisan ini telah dilakukan sejak zaman kuno, tepatnya pada masa Mesir kuno, Yunani kuno, atau di Kekaisaran Romawi.
Seiring berkembangnya zaman, penjuru bahasaan makin banyak dilakukan di negara-negara dengan kepentingan mereka masing-masing. Dan pada tahun 1945, penjuru bahasaan mulai dikenal oleh seluruh dunia dengan misinya sebagai jembatan perdamaian. Sejarah penjuru bahasaan melibatkan banyak peristiwa dan pihak dari banyak negara serta budaya yang tentunya hal ini dapat dikaji melalui cross-cultural understanding, di mana penjuru bahasaan mempunyai misi agar pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan budaya yang berbeda dapat tercipta satu pemahaman yang sama. Peran CCU dalam penjuru bahasaan dapat dilihat dari seorang juru bahasa yang dapat memahami makna konteks dari ujaran seseorang ke bahasa yang berbeda. Dengan kata lain, peran CCU dapat membantu meminimalisir adanya salah paham. Penjuru bahasaan juga memiliki korelasi dengan pengembangan karakter, yaitu berdasarkan wawancara kami dengan seorang juru bahasa. Juru bahasa dalam aspek sikap dan prasangka harus memiliki sikap yang netral sehingga penjuru bahasaan menjunjung karakter positif seperti kejujuran dan ketidakberpihakan agar perbedaan paham yang terjadi dapat disatukan secara adil. Kemudian, dari aspek daya tarik interpersonalnya, seorang juru bahasa tentunya memiliki public speaking dan kepercayaan diri yang baik sehingga pesan yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik.